Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala dunya darul imtihanat wa tajribat liyamtahina bihal makhluqat fi hadhil kainati al mawjudat. Salatu wassalamu ala asyrafin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selama proses pembelajaran intensif online ini kita semua diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam setiap materi yang kita pelajari nantinya. Kaifa halukum? Alhamdulillah innakum bil khair. Subahal khair, subahan nur. Baik, langsung saja biar tidak terlalu lama pembelajaran kita mulai dengan seksama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan sama-sama mengetahui, bahkan mengulas kembali tentang materi imla. Ada dua bab atau ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang makharijul huruf, yang kedua adalah tentang matobi'i. Maka sebelum itu silakan anak-anak persiapkan bukunya, buku imlanya yang hijau seperti ini. Ini buku qawaidul imlanya yang metode uktubu. Kemudian juga disiapkan alat tulisnya beserta buku tulisnya. Kalau misalkan sudah, saya kira sudah semuanya, maka akan kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, bab pertama ini atau hal materi pertama yang akan kita pelajari ulas kembali adalah tentang makharijul huruf. Makharijul huruf itu apa sih? Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf dari apa yang kita lantunkan, kemudian akan menghasilkan suatu suara melalui gerakan mulut. Maka satu hal yang harus kalian amati dan yang harus kalian pahami adalah saat penulisan imla, kalian harus benar-benar memperhatikan mulut dari si pembaca imla. Karena jikalau kalian tidak memperhatikan apa yang diucapkan, kemudian bagaimana gerak mulutnya, itu akan menimbulkan kesalahan yang fatal dalam penulisan. Karena banyak huruf-huruf yang sedikit suaranya itu menyerupai satu huruf dengan huruf yang lainnya. Maka nantinya jika kita tidak memperhatikan dari setiap huruf yang keluar dari mulut, itu akan beresiko fatal terhadap penulisan. Maka makharijul huruf atau huruf hijaiyah yang kita ketahui ada 29. Ini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana mulut A, kemudian bagaimana mulut ba dan ta, bagaimana perbedaan antara ta dan to, antara sa dan sya dan tha, antara da dan bo. Nah, ini harus kita bedakan. Dari mana ya? Kita harus mengetahui dulu bagaimana gerakan mulut jika si pembaca membaca huruf bo. Nah, berarti mulut ini agak monyong ke depan. Seperti itu ya. Baik, kita coba ulas dulu ya. Kita coba ulas dulu huruf hijaiyah. Saya akan coba mempraktekkan bagaimana bentuk huruf dari A sampai Ya melalui suara, dan anak-anak semua bisa melihat bagaimana mulut atau bentuk mulut yang nantinya akan keluar dari lisan saya. Contoh yang pertama adalah huruf A. Terbuka lebar. Ba, ta, tha, ja, ha, ho, da, dha, sa,
sya, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Kemudian ada lagi huruf a, huruf gho. Nah, itu. Nah, nanti ada rupa atau bentuk huruf hamzah. Huruf hamzah itu yang bentuknya seperti angka 4, agak miring gitu ya. Itu cara pembacaannya itu sama seperti huruf alif. Maka dibaca a. Seperti itu. Baik. Kemudian kalau misalkan anak-anak semuanya sudah mengetahui bagaimana bentuk huruf yang nggak tahu gerakan mulut dari setiap huruf yang dilantunkan, kita akan coba bahas yakni pembagian dari huruf-huruf. Nah, ini kalau di halaman 4 ya, di halaman 4 ini ada tiga yang kita bahas. Yang pertama itu ada jenis rupa huruf, kemudian ada model Latin huruf, dan yang ketiga ada yang namanya suara gerak mulut gitu. Nah, yang kalau misalkan kita perhatikan di bagian 1 tentang jenis rupa huruf. Jenis rupa huruf ini ada 3, rupa tunggal, rupa ganda, dan rupa catur. Ini beraneka ragam gitu ya. Selanjutnya ada juga model Latin. Mau tahu model Latin ini nanti akan ada 2, yaitu ada Latin tunggal, Latin ganda, dan Latin akhir. Atau Latin akhir ini kita sebut dengan Latin yang berakhiran o gitu. Nah, kalau misalkan Latin tunggal ini berarti bentuk huruf contoh kita ambil huruf ja. Huruf ja ini kalau misalkan kita kita latinkan, itu akan menimbulkan huruf J tanpa dilebihkan huruf yang lainnya. Ja sama dengan J, kemudian da sama dengan D, ba sama dengan B. Jadi mulut ini hampir sama seperti huruf Latin pada umumnya. Kemudian ada Latin ganda. Latin ganda ini adalah jika satu huruf hijaiyah ini jika kita latinkan, ini akan menimbulkan 2 huruf. Contoh, ada yang namanya huruf dha. Huruf dha ini kalau dilatinkan dia akan menimbulkan 2 huruf, yaitu huruf D dan huruf Z. Dha. Itu akan menimbulkan 2 huruf, yaitu huruf D dan huruf Z. Kemudian ada juga huruf kha. Huruf kha ini akan menimbulkan mohon maaf, bukan huruf kha, tapi itu adalah huruf tha. Huruf tha ini kalau dilatinkan dia akan menimbulkan 2 huruf, yaitu huruf T dan huruf S. Jadi lidahnya itu agak dikit jadi tha. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya kelompok Latin yang berakhiran O. Gitu ya. Apa aja? Ini banyak yang sering terjadi kesalahan dalam penulisan imla. Itu adalah ketika kalian huruf-huruf yang harusnya itu O gitu ya, itu tapi malah menjadi A. Contoh, ada yang namanya huruf to. Sudah jelas kalau misalkan huruf itu adalah to, di akhir itu adalah huruf O. Jangan sampai anak-anak semuanya menulis itu adalah huruf ta. Huruf to, go, kemudian huruf ko, ya kan? Kemudian ada lagi huruf ro, zo, kemudian ada huruf apa lagi nih. Nah, itu semuanya itu berharokat fathah. Memang setiap fathah itu akan dibaca A gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang Latin 3 yang berakhiran O, itu semuanya itu nantinya tetap berharokat fathah, tetapi melihat dengan huruf yang ditentukan. Ingat ya, huruf yang berakhiran O itu ada ro,
ada zo, ada go, ada bo, ada ko, ada go. Itu harus benar-benar bisa kalian bedakan. Itu adalah tentang penjelasan dari makharijul huruf. Pada intinya, imla itu saat penulisan imla yang harus kalian ketahui atau yang harus kalian lakukan adalah saat prosesi pembacaan imla antara mata, telinga, kemudian akal serta tangan ini harus berkontribusi. Supaya apa? Supaya nantinya akan menghasilkan suatu tulisan yang sesuai dengan kaidah imla. Contoh, ketika si pembaca imla melantunkan bacaan imlanya, itu mata itu adalah bertugas untuk melihat bagaimana sih gerak mulut, apa dia monyong kah, apa dia itu digigit kah lidahnya, atau mulutnya itu terbuka. Itu harus diperhatikan. Ketika mata sudah melihat, otomatis telinga ini akan ikut mendengar. Telinga mendengar, oh ternyata yang dilantunkan itu adalah huruf A. Ternyata yang dilantunkan itu adalah huruf K, huruf Ba, Ta, Tha, Ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika anak-anak semuanya sudah mengetahui itu, antara mata, telinga sudah berkontribusi, akhirnya timbullah akal. Apa gunanya akal? Akal ini adalah gunanya untuk membayangkan bagaimana sih bentuk tulisan itu secara bayangan. Jadi ketika guru atau ketika ustadz atau ustadzah yang nantinya akan melafalkan imla, kalian bisa membayangkan bentuk hurufnya sambil mengingat, sambil diingat-ingat. Oh, habis A, habis ini ta, habis ini fa, habis ini ko. Nah, baru setelah itu ketika antara mata, telinga, dan otak semuanya sudah menghasilkan, sudah menyimpan, sudah nge-save, akhirnya turunlah ke tangan untuk menggerakkan bagaimana bentuk tulisan itu terrealisasikan. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika prosesi penulisan imla. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Kemudian ketika penulisan makharijul huruf atau huruf-huruf hijaiyah, ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung. Dari 29 huruf hijaiyah itu ada 6 huruf yang tidak bisa disambung. Contoh, ada huruf A, ada huruf Da, ada huruf Za, ada huruf Ro, ada huruf Za, dan yang terakhir adalah huruf Wa. Keenam huruf ini tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ya, itu tidak bisa tidak bisa disambung. Kalau misalkan huruf wa disambung dengan huruf setelahnya, itu akan menghasilkan suatu tulisan yang tidak berbentuk huruf wa. Ya. Nah, tadi ingat-ingat ya, ada huruf A, ada huruf Da, ada huruf Za, ada huruf Ro, ada huruf Za, dan ada huruf Wa. Nanti akan saya share gambar atau ringkasan dari huruf apa aja sih yang nggak bisa disambung. Itu harus kalian pelajarin, harus kalian ingat-ingat. Oh, ketika kalian ada huruf Za, berarti jangan sampai huruf Za ini akan disambung dengan huruf setelahnya. Gitu. Selanjutnya, kalian harus bisa membedakan antara satu huruf dan huruf yang lainnya. Kayak gitu. Nanti itu akan kita bahas di bab-bab yang lain gitu ya, tentang dua atau tiga kata. Oke, mungkin untuk penjelasan tentang makharijul huruf itu yang bisa
kita bahas dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan seksama membahas tentang matobi'i. Ada huruf matobi'i yang ada 3 itu, ada huruf a, ya, dan wa. Nah, pokoknya jangan kemana-mana, tetap pantengin video online ini yang membahas tentang kaidah imla, sehingga nantinya kalian anak-anak semua bisa menuliskan dengan baik, dengan benar di di buku itu. Dan yang terakhir, budaya imla di Pondok Modern Darussalam Gontor itu adalah saat prosesi penulisan imla itu ada peraturan-peraturan yang harus kalian pahami. Apa? Pertama, ketika lafal imla itu diucapkan, jangan pernah sekali-kali kalian memegang pulpen atau pensil. Kenapa? Itu nanti akan menghancurkan otak, memori huruf-huruf yang sudah kita bayangkan, yang sudah kita save. Kayak gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan sudah 3 kali bahkan 2 kali, baru setelah itu kalau sudah ada instruksi untuk tulis, silahkan ditulis. Oke, mungkin itu aja. Nanti setelah ini kita akan belajar sesama di video kedua tentang bab matobi'i. Oke, nanti anak-anak semuanya bisa klik video setelahnya ya. Nanti akan kita ulas kembali tentang metode atau pembahasan makhrajul huruf. Oke, itu saja untuk sesi kita di makhrajul huruf ini. Nanti akan kita lanjutkan. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.